Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan dari kelas PBIC kelas dengan nomor NIM 21 2020 20 50 85. Di sini saya akan menjawab soal tentang kebangsaan yang dibuat dari mata kuliah kewarganegaraan. Yang pertama, soal pertama, Bhinneka Tunggal Ika adalah pengertian dari mutu atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang Garuda Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna beraneka satu itu yang bermakna meskipun beraneka ragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Pengambalan Bhinneka Tunggal Ika harus kita terapkan dalam yang pertama kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang kedua kehidupan antar masyarakat sesama suku, kehidupan dengan rekan, hubungan antar rekan kerja, dan yang terakhir hubungan dengan negara lain. Pembahasan ada sedikit contoh penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada kehidupan sehari-hari antara lain. Yang pertama berteman dengan siapa, yang kedua bersikap merendah dan tidak sombong terhadap orang lain, memberikan kebebasan beragama terhadap orang lain dan tidak memaksa orang lain untuk mengikuti ajaran agamanya, bersikap adil, bersikap dan berperilaku sesuai norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Yang selanjutnya, soal kedua, kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disingkat dengan KDRT. KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang PKDRT. Kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Pembahasan Buktir Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa berbeda-beda suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan manusiaan, dan yang terakhir berani membela kebenaran dan keadilan. Soal ketiga, integrasi nasional. Integrasi nasional seharusnya dimulai dari pejabat negara sehingga bisa memberikan contoh bagi warga negara. Salah satu tindakan pejabat negara yang tidak mendukung integritas negara adalah praktek korupsi. KPK atau Komisaris Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menyelidiki kasus kejahatan luar biasa korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Khusus korupsi masih marak terjadi. Upaya paling tepat yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghentikan praktik kejahatan luar biasa tersebut adalah: yang pertama, menjatuhkan sanksi berat terhadap terdakwa kasus korupsi. Yang kedua, menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu. Yang ketiga, melakukan sosialisasi terhadap terkait tindak pidana korupsi dan dampaknya, mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan yang terkecil. Dan yang terakhir, membuat peraturan perundang-undangan tanpa memberi celah untuk perkembangnya praktik korupsi di negara Indonesia terutama. Dan pembahasannya, dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang KPK disebut bahwa tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Dan karena itu, maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Kalimat di atas bisa jadi merupakan salah satu alasan undang-undang ini mengatur kembalinya pemberian kewenangan
penyadapan kepada KPK. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang dimungkinkan alat bukti petunjuk berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik. Benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan suatu, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda angka, atau perforasi yang memiliki makna dari keinginan rakyat yang diterjemahkan dalam undang-undang yang menyatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Jadi, untuk para pengkorupsi yang ada di saat ini layaknya dihukum dengan sebaik mungkin, sekalipun tetap dalam koridor atau hukum yang berlaku. Soal keempat, nilai Pancasila. Nilai Pancasila salah satunya adalah nilai praksis yang merupakan implementasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh, ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam tersebut, yang biasa kita sebut dengan aktivis bencana lingkungan. Aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan nilai praksis Pancasila untuk sila ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan yang pertama, nilai praksis. Realisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Kata kunci relawan. Membagikan nasi bungkus untuk merupakan korban bencana dalam merupakan bentuk mencintai sesama manusia dan bertuang dalam sila kedua. Bukti Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat yang telah ditentukan oleh Tuhan yang Maha Esa. Dan kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, budaya, dan agama. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tetap selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan yang keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia berasal dari diri sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan terakhir, mengembangkan sikap menghormati dan bekerja dengan bangsa lain. Soal kelima, sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 nilai. Adapun ketiga nilai tersebut meliputi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Di bawah ini merupakan pernyataan yang tepat untuk instrumental. Instrumental adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa yang dijelaskan lebih terperinci dalam pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang NRI tahun 1945. Yang kedua, Pancasila terdiri atas 5 nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang ketiga, menjaga ketenangan saat Hari Raya Nyepi merupakan wujud perilaku sesuai nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang keempat, pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara serentak merupakan implementasi nilai kerakyatan. Dan yang kelima, menyelenggarakan pemerintah yang bersih merupakan perwujudan nilai Pancasila dan ketentuan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembahasan kunci dasar. Nilai utama, nilai instrumental, pejabat dalam undang-undang dan peraturan, nilai praksis, implementasi analisis. Dan berikut penjelasan dari nilai instrumental. Nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar yang terkandung dalam Undang-Undang 1945 dalam batas-batas yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Nilai dasar yaitu hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang sifatnya universal, yang artinya bersifat menyeluruh. Dan juga nilai-nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam bentuk pengalaman yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu saja jawaban dari saya untuk tugas kewarganegaraan. Semoga jawaban saya dapat memenuhi kriteria dari Ibu Yuli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.